Bapak Ibu yang ada hadir di sini, kalau ada mau pertanyaan, kita bisa bagikan kertasnya. Kalau ada yang mau bertanya atau nanti ini ada sesi tanya jawab. Ini nanti setelah sesi puncak habis ini, gitu ya. Jadi ada yang mau boleh dibagikan kertasnya untuk kalau ada yang mau bertanya, dan juga nanti di sesi tanya jawab kalau ada yang mau langsung tanya pakai mic juga boleh, gitu ya. Dan juga dari yang di link Zoom, kalau yang ada mau bertanya boleh tulis di kolom chat ya. Nanti akan kita bahas setelah sesi puncak. Oke. Terima kasih. Nah, saya mau lanjutkan untuk pembicara di sesi puncak kita ini. Kalau tadi kita boleh belajar bagaimana tentang imunitas di zaman endemi. Nah, sekarang ini di sesi terakhir ini kita akan belajar bagaimana imunitas terhadap kantong kita supaya kita tidak mengalami kanker kantong kering, gitu ya. Nah, boleh ditampilkan slide profilnya. Nah, pembicara yang luar biasa di sesi puncak kita ini adalah Dr. Gigi Endang Wilianti. Beliau adalah dokter gigi, eksekutif Daman Indonesia, Smartkin Advisor, trip winner, dan juga trainer dari Billionaires Support System. Nah, tidak perlu lama lagi, berikan kita aplaus yang paling meriah buat Dr. Gigi Endang. Oke, terima kasih Pak Anton, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Yes, oh luar biasa. Yang di ruangan ini masih semangat. Bagaimana dengan yang di Zoom? Tentunya masih semangat ya. Karena sesaat lagi kita akan membahas tentang imunitas kantong ya. Yang enggak mau boleh lanjut tidur ya. Yang mau silakan bangun, cuci muka dulu gitu ya. Oke. Baik Bapak Ibu, sebelum saya sharing tentang bagaimana imunitas kantong, saya mau cerita sedikit. Pada awalnya saya dan juga teman-teman di sini ini dipusingkan sama dua lingkaran. Nah, ini mungkin bisa minta tolong slide-nya ya. Pusing sama dua lingkaran. Ada lingkaran besar, ada lingkaran kecil. Nah ya, bukan mainan ya. Oke, di slide mungkin sudah terlihat ya. Oke, lingkaran kecil ini adalah lingkaran pendapatan saya. Ini mungkin juga teman-teman yang di luar sana kayaknya mungkin hampir sama permasalahannya ya. Kemudian lingkaran yang besar itu adalah lingkaran kebutuhan dan keinginan saya. Banyak ya? Iya, banyak. Ya, waktu itu saya juga punya impian ya, kepingin punya rumah ya. Rumah idaman saya itu waktu itu bukan rumah yang sehat ya Bapak Ibu, bukan sekedar cuman bisa dipakai untuk tinggal. Rumah yang sehat itu yang gimana? Keamanannya oke, sirkulasi darahnya bagus, ventilasi cahaya juga oke gitu kan ya. Nah, kemudian ketika saya ngecek nih di pameran perumahan gitu kan ya, saya nemu waktu itu di Surabaya Minggir Coret. Rumah idaman saya. Waktu itu harganya 1M. Waktu itu udah ukuran yang paling kecil. Nah, terus biang keroknya kan lingkaran kecil tadi yang pendapatan, ya toh. Dapat penghasilan, sudah dipakai bayar listrik, bayar air, bayar sekolah, bayar cicilan, bayar hutang. Oh, ada hutang ya. Ya. Akhirnya ya dihitung-hitung saya cuma bisa menyisihkan waktu itu 1 juta 1 bulan. Terus saya tanya di pameran tadi kan, Mas, maaf kalau saya mau ambil rumah yang ini, saya mau nyicil, ya ini DP-nya berapa? Nah, si marketingnya bilang gini, oh cuma 30% kok Bu. 30% dari 1M itu 300 juta. Nah, saya mulai menghitung. Lah kalau saya 1 bulan cuma bisa menyisihkan uang 1 juta untuk bayar DP-nya yang 300 juta, berarti saya butuh waktu berapa? 300 bulan. 300 bulan itu kalau dibagi 12 bulan berapa? 25 tahun Bapak Ibu baru terkumpul uangnya yang buat DP. Saya langsung syok.
25 tahun baru bisa buat DP-nya aja. Padahal nanti di 25 tahun harga rumah sudah berapa? Gak jelas gitu. Nah, itu saya mulai pusing. Akhirnya saya ya udahlah, rumahnya rumah yang ada aja ya. Yang penting bisa buat tinggal gitu ya. Saya juga kepingin nih bisa ngerasain waktu itu jalan-jalan ke luar negeri Bapak Ibu. Saya tuh kan punya banyak temen ya yang sering jalan-jalan ke luar negeri. Ketika pulang gitu kan ya dikasihin oleh-oleh. Sekali 2 kali dikasih oleh-oleh itu saya senang sekali. Wah, teman saya ingat saya. Begitu yang berikutnya, ketiga, keempat. Saya mulai gini, ini kok ya ngasih saya oleh-oleh terus ini. Kayaknya ya ini mau menghina atau gimana. Kan saya belum ngerasain ini keluar negeri. Nah, kepingin dong ya bisa jalan-jalan juga ke luar negeri biar enggak cuman ya muter di deket-deket rumah gitu ya. Kalau di Sidoarjo sini mana? Pacet. Jauh-jauh ke Bali gitu kan ya. Tapi sekali lagi biang keroknya tadi apa? Lingkaran kecil. Pendapatannya tadi sudah dipakai bayar ini itu. Ya jangan boro-boro buat untuk keluar negeri jalan-jalan gitu kan ya. Buat bayar yang lainnya aja pas gitu kan. Akhirnya ya udahlah saya minggirkan lagi keinginan untuk jalan-jalan ke luar negeri. Saya juga kepingin gitu kan ya menyekolahkan anak saya di sekolah yang kualitas pendidikannya bagus. Bapak Ibu tahu nggak? Sekolah yang kualitas pendidikannya bagus, uangnya gimana? Bagus, setuju. Keras banget Bu pengalaman ya. Nah, sekali lagi yang jadi biang kerok saya apa? Lingkaran pendapatan. Gak cukup buat ini itu, udah cukup buat makan, cukup buat bayar cicilan. Ya, belum cicilan rumahnya tadi. Akhirnya ya mulai berpikir ya sudahlah nanti anak saya sekolahkan sekolah yang dekat rumah aja, enak, murah, gratis gitu kan. Nah, sebenarnya stres juga dengan kondisi seperti ini. Tapi kemudian sampai ada seorang teman itu ketemu ngampirin saya cerita, teman saya itu terus bilang gini, "Dang, kamu tuh sebenarnya enggak perlu loh menghapus semua kebutuhanmu tadi itu." Lah, gimana caranya? Lah uangnya enggak cukup, pendapatannya cuma segini, kebutuhannya banyak. Ya enggak mungkin. Teman saya bilang gini loh Dang, kamu tuh cukup balik aja mikirnya. Dibalik gimana maksudnya? Ini loh, lingkaran pendapatanmu ini kamu besarin, dibesarkan ya kan, sampai kemudian lingkarannya ini sama atau bahkan lebih besar daripada kebutuhanmu. Saya pikir masuk akal ini ya. Setuju ya Bapak Ibu? Masuk akal. Kalau uangnya ditambah, ya pemasukannya ditambah, berarti kebutuhannya terpenuhi. Setuju? Setuju, saya juga setuju waktu itu. Tapi yang kemudian jadi pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya? Nah, waktu itu muncul banyak sekali alternatif solusi ya. Oke, next mungkin ya. Nah, diperbesar seperti ini ya. Nah, kemudian waktu itu saya mulai berpikir, nyari solusi. Solusinya gimana? Yang pertama terlintas adalah apa? Kerja. Cari pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi. Bapak Ibu tahu nggak? Cari kerja dengan gaji yang lebih tinggi, syaratnya juga macam-macam. Ya. Nah, kalau apalagi saya, wah ini saya nanti mau cari mungkin tempat ini kerja di rumah sakit yang lebih besar atau apa, harus sekolah spesialis lagi. Ya karena kalau yang cuma dokter umum biasa aja udah banyak di sana. Sekolah lagi, berarti duit lagi. Padahal kan saya tadi maunya apa? Memperbesar pendapatan. Lah ini malah keluar biaya lagi. Akhirnya enggak. Alternatif yang pertama saya coret. Udah, saya enggak cari pekerjaan dengan gaji lebih tinggi. Terus saya mulai cari alternatif. Yang lain, mungkin ini saya bisa kerja double shift. Ya, kerja dari pagi sampai siang. Ya, kemudian lanjut siang sampai sore, ya, sore sampai malam. Nah, nanti ditambah lagi lah malam gitu kan ya, nambah 1 jam 2 jam gitu. Penghasilan nambah, ya. Tapi Bapak Ibu, iya, 1 bulan 2 bulan, gawat ini ya, bisa dibawa ke UGD nanti ya. Bayangin enggak ada istirahatnya. Nah, uang nambah tapi buat bayar IGD habis gitu kan ya. Akhirnya alternatif yang kedua, saya hilangin lagi.
saya enggak mau cari yang kedua ini. Terus saya mulai berpikir gini, alternatif cari tambahan penghasilan apa lagi ya? Oh mungkin ini, partnership kerjasama. Ya oke. Kerjasama, ini saya udah nyoba, ini cerita udah nyoba gitu kan ya. Kerjasama itu gimana? Ya saya punya uang sekian, saya ajak teman saya yang juga punya uang sekian, kemudian kita kerjasama ngerjain bisnis. Tahu nggak Bapak Ibu, yang namanya partnership, ketika di awal-awal kerjasama bangun, ya itu wah enak banget pokoknya, lancar gitu kan ya. Begitu usaha yang dirintis mulai berkembang, mulai muncul masalah ya. Teman saya yang saya ajak partner ini mulai makan di piring saya. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah kabur, uang saya dibawa lari, dan itu bodohnya saya terjadi 2 kali. Nah, itu pun saya berpikir udah saya enggak mau lagi. Ini yang alternatif yang partnership, saya enggak mau. Terlalu beresiko. Terus saya berpikir lagi apa ya kira-kira? Oh, kayaknya wira swasta oke nih. Oh, wira swasta sendiri nih oke. Nah, mulai berpikir oke, kalau wira swasta saya mesti nyiapin apa lagi? Ternyata banyak sekali harus saya pikirkan ya, Pak. Next slide. Untuk wira swasta itu Bapak Ibu modal apa yang momok terbesarnya itu apa sih kalau mau buka usaha? Modal, setuju semuanya, satu ruangan kur. Bagaimana yang di Zoom? Modalnya itu enggak kecil ya, gede ya. Kita mau buka, mohon maaf nih ya, toko kelontong aja yang di rumah aja nggak usah kemana-mana. Emang cukup 20-30 juta? Itu buat ngisi barangnya itu mungkin kalau di etalase cuman 2 lapis gitu, 2 baris gitu aja. Ya, modalnya besar sekali. Ini saya mulai mikir ya. Yang namanya bisnis ternyata ya, ketika saya kemudian nanya-nanya, kita itu ternyata juga harus menguasai yang namanya studi kelayakan bisnis selain modal. Ya. Nah, yang namanya studi kelayakan bisnis ini Bapak Ibu tahu nggak? Sekolahnya lama. Ya, oke. Nah, modalnya tadi Bu, untuk apa? Kenapa kok besar? Stok barang. Betul ya, tadi toko kelontong aja enggak cukup ya segitu. Kemudian apa? Fasilitas. Loh ya, tahu kita mau buka usaha memang enggak ada fasilitasnya. Buka toko itu kan ya butuh etalase, butuh lampu, butuh nanti dihias apa, gimana, tempat-tempat rak-raknya dan lain-lain, betul? Iya. Terus kemudian apa? Gaji pegawai. Ya kalau enggak bisa nungguin sendiri kan harus gaji karyawan, betul? Belum lagi apa? Sewa tempatnya. Bu, saya enggak usah nyewa tempat, saya di rumah. Tapi yang 3 komponen di atas tadi tetap aja besar ya modalnya gitu kan ya. Luar biasa, ternyata wira swasta tidak semudah seperti yang saya bayangkan. Ya, nah terus kemudian yang harus saya kuasai lagi apa? Pengadaan dan pemasaran produk Bapak Ibu. Ya sekarang gini loh, kita mau usaha, tapi kalau enggak ngerti gimana caranya ini stok ini supaya tetap bisa jalan, tetap ada, tetap muter. Ya, kalau enggak bisa gitu ya sudah ya jangan usaha gitu kan ya. Nah sementara untuk bisa seperti itu juga enggak gampang loh. Ya, ini kalau cuman belajar otodidak korbannya luar biasa, sih modalnya hilang nanti ya. Oke, terus kemudian saya juga harus menguasai yang namanya sistem manajemen. Ya namanya saya mau nambah penghasilan kan maunya kan usahanya yang besar ya, nggak cuma usaha kecil. Yang namanya usaha besar itu kan sistem manajemennya juga harus dikuasai. Contoh, sama-sama usaha ayam goreng tepung, tahu ya? Ayam goreng kriuk gitu kan ya. Ya mungkin di sekitar rumah Bapak Ibu ini ada banyak yang juga bisa bikin ayam goreng tepung yang enak, lezat. Bahkan mungkin lebih enak dari, boleh sebut merek enggak ini? Itu loh, yang logonya gini tuh loh. Tahu ya? Yang gini tuh loh. Nah. Mungkin tetangga Anda lebih enak bisa bikinnya daripada yang ini tadi, lebih jago. Tapi pertanyaan saya, usaha tetangga sebelah kita tadi sama usahanya yang gini, besaran mana? Yang gini, jauh gitu kan ya. Terus apa yang membedakan? Manajemennya Bapak Ibu. Manajemennya, manajemen produksi, manajemen sumber daya manusianya, manajemen, semuanya lah banyak. Ya, nah itu
saya mulai mikir lagi, waduh, ternyata wira swasta tidak semudah itu gitu kan ya. Nah, terus kemudian ini, pengetahuan hukum dan perpajakan, ini juga harus kita kuasai. Ya toh? Ya, hari ini siapa yang tidak wajib punya NPWP? Semua ya. Buka toko kelontong aja juga wajib punya NPWP, betul kan ya? Yang namanya NPWP itu harus bikin yang namanya laporan tahunan. Lah bayangin cuman toko kelontong di rumah gitu, terus cara ngitungnya gimana, ngerti nggak kira-kira? Nanti kalau sewa jasa konsultan juga udah berapa lagi biayanya gitu kan ya. Nah, mikir lagi saya gitu kan ya. Belum lagi nih urusan utang piutang. Aduh ya, apalagi kalau misalkan buka kecil-kecilan aja di rumah. Baru buka toko, tetangga yang ngantri utang banyak. Loh ketawa. Loh iya, belanja gula tak bawa dulu ya gitu. Belanja beras tak bawa dulu ya gitu kan ya. Ujung-ujungnya apa? Hutang nggak bayar, sementara kita tetap harus bayar ke supplier. Nah kalau kemudian terjadi hutang piutang tidak terbayar, yang terjadi apa? Nombok, kalau ada yang ditombok Bu. Kalau nggak ada yang ditombok apa? Urusan polisi, ya, betul nggak sih? Iya, urusan hukum. Aduh, ini ternyata saya mulai berpikir, aduh, ternyata wira swasta itu tidak semudah yang saya pikirkan. Resikonya tinggi sekali. Kenapa tinggi? Karena kalau modalnya hilang, ya selesai. Apalagi kalau modalnya tadi hasil dari menggadaikan sertifikat. Nah, udah selesai gitu kan ya. Nah, belum lagi nih potensi tuntutan hukumnya gitu kan ya. Oke. Nah, kemudian boleh pusing lagi nih. Terus gimana Bu caranya? Nah, melihat tadi itu kan alternatif solusinya tadi kok ya nggak ada yang enak-enak gitu kan ya mikirnya. Saya kemudian mulai berpikir ada nggak ya bisnis idaman? Bisnis idaman saya nih. Bisnis idaman tuh yang bagaimana? Modalnya yang kecil aja, mungkin slide-nya bisa sambil ditampilkan. Kalau modalnya kecil enak ya, usaha modal kecil, otomatis resikonya juga kecil, setuju? Modal kecil, resikonya kecil, tapi potensi penghasilannya besar. Oh, enak kan ya? Ini teman-teman yang di sini udah mulai mikir, enak aja modal kecil mau dapat hasil besar. Namanya bisnis idaman saya kan, terserah saya mau apa. Ya saya kepingin gini. Bisa dapat penghasilan besar, waktunya bebas, bisa saya kerjain kapan aja, ya. Kemudian juga bisa ekspansi usaha di mana aja, buka cabang di mana aja, nggak perlu pusing-pusing. Kalau biasanya orang punya usaha buka cabang, survei lokasi, nyari tempat, ya, apalah dan lain-lain. Ini saya maunya nggak mau yang seperti itu, buka cabang ya buka cabang aja, gitu kan ya. Terus kemudian tidak ada pendidikan tertentu ya, nggak harus sarjana dan lain-lain seperti itu, dan peluangnya masih besar. Enak ya, bisnis seperti ini enak gitu kan ya. Ada yang mau? Enak banget nih kalau ada yang gini. Tapi yang kemudian berikutnya muncul pertanyaan apa? Ada nggak bisnis kayak gitu? Next slide. Wah, ada nggak ya kira-kira bisnis idaman kayak gitu? Ada nggak ya? Oke, yuk. Ternyata kabar baiknya Bapak Ibu, bisnis idaman seperti itu ada. Apa itu? Bisnis network marketing, atau orang lebih mengenal dengan nama multi level marketing. Oh alah, ibunya dari tadi ngomong A, B, C, D itu cuma mau ngomong MLM. MLM itu. Oke Bapak Ibu, kalau mungkin Bapak Ibu ngerasa seperti itu sama kayak saya dulu gitu kan ya. Tapi saya kasih tahu satu hal ya Bapak Ibu. Di luar sana banyak sekali MLM yang KW, ujungnya WK, bye-bye gitu banyak ya. Nah, itu seperti itu memang terjadi Bapak Ibu. Jadi kalau mikir, waduh MLM, tunggu dulu. Saya mau tunjukin satu bukti, satu fakta ya. Kalau cuman katanya orang aja gitu kan ya. Tapi kemudian ketika saya melihat ada satu bukti ini, ada beberapa buku di sini ya. Ini buku ini bisa Bapak Ibu dapatkan bebas ya di toko-toko buku di luar sana ya, mau online maupun onsite ya. Ada di sini luar biasa. Dari Robert T. Kiyosaki itu ada beberapa buku mulai dari Business School, kemudian The Business of 21st Century dan lain-lain ya seperti itu. Nah di situ
disebutkan luar biasa ya, Robert Kiyosaki ini seorang pakar ekonomi dunia. Bukan saya, kalau katanya saya boleh nggak percaya gitu kan ya. Tapi ini pakar ekonomi dunia, dia mengatakan bahwa ada 3 jenis sistem bisnis yang umumnya dipakai. Salah satunya apa? Kita lihat pemasaran jaringan Bapak Ibu. Pemasaran jaringan itu apa? Ya MLM, network marketing. Kok bisa Bu? Cari bukunya ya, nanti dibaca. Nah, terus kemudian ini yang luar biasa, di buku The Magic of Thinking Success. Ini bukan buku ekonomi Bapak Ibu, ini adalah buku psikologi karangan dari Bapak David J. Schwartz, PhD, profesor berarti ya. Nah, itu tapi luar biasa disebutkan di situ di kata pengantarnya bahwa satu persentase yang besar, 20% menjadi jutawan di dunia lahir dari network marketing MLM. Berarti kan luar biasa ya. Nah, kemudian di majalah Success ini juga pernah dimuat dari 50 orang terkaya di Amerika, 9 diantaranya lahir dari loh ya, ternyata fakta-faktanya tidak seperti yang saya pikirkan gitu kan ya. Saya pikirkan dulu katanya orang gitu kan ya. Nah, masih kurang. Saya mau tunjukin bukti lagi. Oke, next. Nah, ini ada yang kenal beliau? Warren Buffett? Kalau enggak kenal googling. Ini orang kaya ini. Ya, dia seorang pengusaha dan investor besar ya. Di situ dia mengatakan ya, di bukunya bahwa jika saya harus memulai segala sesuatunya dari nol, maka saya akan bergabung dengan industri MLM. Loh sebentar, ini orang kaya bukan orang kaya Indonesia loh. Orang kaya ini dunia loh. Pengusaha besar Warren Buffett Bapak Ibu. Luar biasa. Itu mengatakan seperti itu. Bahkan juga yang lainnya ya, banyak pakar-pakar yang lainnya itu juga mengatakan bahwa luar biasa. Ada lagi coba, next Pak. Nah ini, Brian Tracy. Brian Tracy ini adalah seorang penulis buku paling laris di dunia. Dan dia itu mengatakan bagaimana masa depan bisnis jaringan tidak terbatas. Tidak ada ujungnya. Bisnis ini akan terus-menerus tumbuh karena orang-orang lebih baik akan masuk ke dalamnya. Mereka meningkatkan seluruh standar MLM ke titik di mana bisnis yang paling dihormati dunia. Loh, bukan saya yang ngomong ternyata. Ada lagi nih, Anthony Robbins. Ini motivator termahal di dunia. Dunia, bukan Indonesia. Artinya apa? Beliau ini kalau yang diomongkan kan berarti tidak main-main. Kalau memang dia termahal di dunia. Betul nggak sih? Ya, tapi dia juga mengatakan bahwa yang mengesankan dari bisnis atau marketing adalah kita bisa mendapatkan semua keuntungan sebagai seorang pemilik bisnis tanpa perlu memikirkan kepusingannya dan tidak memiliki resiko yang besar. Menurut saya, network marketing luar biasa. Loh ya, ini fakta-fakta ini adalah bukan dari saya. Saya memang oke, saya tidak ngerti masalah ekonomi, masalah bisnis. Tapi beliau-beliau ini memang benar-benar yang sudah terkualifikasi seperti itu kan ya. Oke, next. Nah, sekarang kalau kita udah tahu bahwa ternyata bisnis network marketing itu luar biasa. Setuju ya? Yang ngomong bukan saya. Tadi itu banyak sekali gitu kan ya. Oke. Terus Bu, kan banyak nih perusahaan MLM di luar sana. Terus saya gimana caranya milih? Kan sana ngomong bagus. Betul ya? Oke, Bapak Ibu, untuk memilih suatu perusahaan network marketing ya, kita mau bergabung di mana? Yang pertama Bapak Ibu mesti lihat apa? Pendidikan atau support system. Pertanyaannya ada enggak? Kalau ada, pertanyaan berikutnya, apakah pendidikannya ini sudah benar-benar teruji dan terbukti bisa melahirkan jutawan-jutawan baru setiap bulannya? Nah, itu yang harus pilih ya. Cari dulu seperti itu. Kenapa? Karena ini bisnis baru bagi kita. Harus ada yang membimbing, harus ada tempat sekolahnya. Setuju ya? Oke. Nah, berikutnya kemudian yang kedua, kita lihat apa? Perusahaannya. Oke. Kalau tadi di depan sama rekan saya ya, Bu Mega sudah jelaskan, HDI masuk di Indonesia tahun berapa? 93. Sampai sekarang sudah berapa? 30 tahun, itu bukan usia yang anak-anak ya, udah dewasa. Apalagi juga perusahaan kita sudah melewati yang namanya krisis moneter. Krisis moneter terbesar di Indonesia tahun berapa? 98 Bapak Ibu. Suatu perusahaan dikatakan kuat kalau dia sudah melewati yang namanya krisis moneter. Betul, HDI sudah melewati itu, berarti HDI sudah teruji, sudah benar-benar kuat ya. Jangan kemudian, ikut MLM enak yang masih baru, nanti bisa jadian di atas-atas. Salah Bapak Ibu.
Kalau kita ngerjain bisnis MLM yang baru, yang terjadi apa? Belum teruji. Ini benar-benar kuat apa enggak? Nanti kita udah jalani ternyata di tengah-tengah gulung tikar. Selesai gitu kan ya. Oke, jadi itu berikutnya. Nah, terus kemudian kita pilih yang bagaimana berikutnya? Produknya kita lihat. Namanya bisnis, kita cari produk yang pangsa pasarnya luas. Setuju enggak? Iya, kalau misalnya produk ini hanya untuk kalangan tertentu, sulit nggak kita untuk masarin? Misal nih, kita usaha produk khusus pria dewasa. Nah, tidak ada para wanita di sini. Ya, tapi di HDI kita punya apa? Madu, Clover Honey. Dokter Har tadi udah nyaringkan begitu luar biasa. Artinya apa? Madu ini bisa dipakai untuk semua kalangan. Ya, laki perempuan bahkan mulai dari bayi. Tadi udah disaringkan juga ya, sampai lanjut usia. Artinya apa? Peluang kita besar banget, pangsa pasarnya bebas. Luas banget gitu kan ya. Nah, terus kemudian berikutnya kita cari potensi penghasilannya yang besar dan adil. Setuju ya? Besar aja, kalau nggak adil mau? Enggak, ya, nanti yang di atas dapat paling banyak gitu kan ya. Yang gabung duluan yang paling banyak gitu kan, nggak mau kan ya. Oke, nah sekarang kita kupas lagi yuk. Boleh next slide? Nah, kita lihat support sistemnya. Kita punya yang namanya Billionaires, Bapak Ibu. Ya, di mana Billionaires ini sudah berdiri lebih dari 25 tahun dan Billionaires inilah yang menyediakan pelatihan-pelatihan, buku-buku, tools-tools apapun yang kita perlukan untuk menjalankan bisnis ini. Sudah 25 tahun lebih Bapak Ibu dan sudah terbukti menghasilkan jutawan-jutawan baru setiap bulannya. Bayangin, sekolahan sudah usia 25 tahun. Kira-kira gitu kan ya. Kalau kita mau milih sekolah untuk anak kita, mau milih yang sekolah baru berdiri 2 tahun atau yang 25 tahun? Ya 25 lah ya, gitu kan. Sama, jadi kita di sini punya yang namanya Billionaires Bapak Ibu. Oke, next. Ya, ini tadi yang saya sampaikan ya, pelatihan-pelatihan, buku-bukunya semuanya disediakan ya. Pelatihan termasuk kita juga punya aplikasinya BEC, ini Bapak Ibu nanti yang belum install bisa segera install ya. Ini luar biasa banget untuk kita bisa mengontrol network kita, jaringan kita, dan untuk belajar kita secara online ada di sana. Oke, next Pak. Nah, oke. Kalau saya gabung di bisnis HDI, emang keuntungannya apa? Oke, yang pertama adalah penghasilan yang tidak terbatas. Jadi Bapak Ibu ketika tergabung di sini, Bapak Ibu secara ketika sudah tanda tangan formulir pendaftaran nih kalau onset atau kalau sudah klik daftar gitu kan ya, secara online, maka secara otomatis sebenarnya Bapak Ibu ini sudah mendapat cek kosong dari perusahaan. Mau diisi berapa ceknya? Terserah Anda. Mau berapa? Karena di sini di bisnis HDI itu kita tidak ada batasan. Anda mau dapat uang berapa di sini? Itu sangat bisa. Beda dengan kalau kita menjadi, mohon maaf ya, karyawan. Dari awal sudah jelas, kamu nanti sekian gajimu 1 bulan, ya kan? Mau naik lagi nanti bulan ketiga saya naik lagi boleh, enak aja, gitu kan? Tapi di sini enggak, kita mau berapa aja bisa, sesuai dengan yang kita kerjain tentunya kan ya. Oke, terus kemudian, ya kenapa ada begini? Ya, mohon maaf nih, ada sedikit error. Oke ya, bisa ditampilkan slide-nya lagi Bapak? Ya, apa tadi sampai mana? Oh ya, keuntungan yang didapat. Sampai lupa gara-gara error tadi ya. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu juga bisa mendapatkan royalti. Royalti itu tahu nggak sih? Royalti itu kita dapat persentase dari total omset nasional. Dibagikan dalam waktu 1 tahun sekali. Nanti Bapak Ibu ikutin aja. Nanti kalau sudah sampai peringkat eksekutif dan leader dengan beberapa syarat nanti ya, ikuti di training business plan. Nanti Bapak Ibu akan tahu. Semuanya dapat. Iya, yang memenuhi kualifikasi pasti dapat. Ya, Anda mau tanyakan yang mengundang Anda ya, itu nanti nanya siapa aja yang sudah dapat. Nah, pasti nggak cuma 1-2 gitu kan ya. Dan juga di sini nanti Bapak Ibu bisa memiliki saham, bisa menjadi stakeholder. Loh, kalau kita mau bikin usaha sendiri susahnya minta ampun ya. Wira swasta aja yang usaha mulai dari kecil tadi itu kayak gitu kan ya. Apalagi mau punya usaha sendiri, perusahaan sendiri. Apalagi gitu kan ya. Di HDI nggak usah susah-susah. Nantinya ikuti aja. Nanti Bapak Ibu juga akan bisa memiliki saham perusahaan. Kalau sudah punya saham berarti yang memiliki perusahaan itu siapa?
Ya kita gitu kan, kita yang pegang sahamnya, betul gak sih? Betul sekali ya. Nah oke, terus kemudian ini yang menarik Bapak Ibu, dapat diwariskan. Apanya yang diwariskan? Network yang kita bangun. Dan ini bukan hanya sekedar tulisan seperti ini, saya juga sudah melihat banyak buktinya ya, para enterprise terdahulu yang kemudian juga mendapatkan ini warisan. Ya, jadi network yang kita bentuk, kita bangun gak akan hilang. Meskipun mungkin mohon maaf ya, kontrak kita mungkin sudah habis di dunia ya. Nanti akan otomatis dialihkan ke ahli waris sesuai dengan hukum waris yang berlaku di Indonesia, seperti itu ya. Nah kemudian ini impian saya banget nih, bisa berlibur ke mancanegara gratis gitu. Dan impian saya di depan tadi gitu. Ya gratis. Ya mungkin Bapak Ibu bisa berangkat jalan-jalan sendiri gitu kan ya. Tapi kalau gratis masa ya ditolak? Enggak ya? Mau dong gitu kan ya. Apalagi teman-teman yang mau berangkat bulan Mei besok ya kan. Langsung 2 orang berangkat, 1 kemenangan, luar biasa ya. Nah kemudian juga kesempatan untuk pengembangan diri. Bapak Ibu banyak sekali di sini saya melihat ya, mungkin saya sendiri juga bertumbuh di sini. Saya juga melihat rekan-rekan saya ya yang awalnya mohon maaf nih ya, kondisinya mungkin yang secara kepribadian mohon maaf ya, gampang putus asa, gampang emosi bahkan gitu ya, atau kemungkinan gampang kecewa atau apa. Kemudian ketika kita ikut bisnis ini, kita digembleng lewat pelatihan yang ada di sini, ternyata bisa tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang jauh luar biasa. Dan itu ternyata pertumbuhan pengembangan diri itu luar biasa di sini. Sekolah kepribadiannya kita dapat. Benar Bu, buktikan deh. Gimana cara membuktikan? Ya ayo gabung terus jalankan. Nanti akan tahu gitu kan ya. Oke, nah kemudian berikutnya, kesehatan dan kesejahteraan keluarga dan orang lain. Ya kita tahu produknya sangat bagus untuk kesehatan. Kantongnya yang akan kita bahas nanti ya, kalau yang namanya penghasilan nambah, kira-kira lebih sejahtera enggak? Iya jangan ngomong enggak, nanti saya selesai kalau enggak. Otomatis kan ya gitu. Nah oke. Berarti kalau kemudian kita juga bisa membantu rekan-rekan orang-orang di sekitar kita untuk nambah penghasilan, bantu kesejahteraan orang lain enggak? Iya, kalau kita mau bantu, saya enggak punya uang Bu untuk bantu, tapi saya tahu teman saya ini butuh uang, ajak jalan bisnis HDI, kita kasih kailnya, nanti dapat penghasilan uangnya, kita sudah berbagi tanpa perlu dari kantong kita, tapi dia dapat penghasilannya. Loh menarik sekali kan ya? Itu namanya membantu kesejahteraan orang lain. Setuju? Setuju banget. Oke, next Bapak. Ya, oke. Nah, bisnisnya bagaimana, Bapak Ibu? Dengan bergabung di sini, modalnya minim banget, ya. Kalau kita bergabung secara offline 50.000 ya, apalagi online. Gratis, 0 rupiah. Mana ada usaha ya modal cuma segitu gitu kan ya. Modalnya minim banget. Nanti Bapak Ibu ketika tergabung di sini langsung punya 2 hak. Ya, hak sebagai seorang pengecer dengan keuntungan 10-15% dan hak sebagai seorang entrepreneur dengan keuntungan 5%. Dua-duanya ini nanti pasti akan Bapak Ibu dapatkan. Tetapi saran saya, nanti ketika tergabung di sini Bapak Ibu besarin deh hak entrepreneurnya. Lebih banyak fokus ke sini aja, hak entrepreneur. Loh Bu, kenapa? Lebih kecil ya Bu, 5%. Kenapa enggak dikembangin yang tadi itu, yang di atas itu 10-15%? Uang besarnya di sini. Kok bisa Bu? Kan cuma 5%. Contoh nih, ilustrasi ya yang ada di bawah ini. Saluran distribusi pada umumnya. Air mineral, enggak usah saya sebut. Yang depannya A. Udah tahu semua. Oke, kalau kita mau beli air mineral itu bisa langsung ke pabrik apa ke toko? Ke toko. Sekarang kita lihat alur distribusinya si A tadi dari pabrik kemana? Ke distributor. Distributor yang ngambil kontaineran, yang ada gudangnya banyak ya. Terus kemudian distributor kemana? Agennya ada agen besar, agen kecil juga gitu kan ya. Dari agen ke distributor. Distributor baru dari agen ke grosir, ya. Dari grosir baru ke toko baru ke kita konsumen. Oke. Nah, biasanya nih, gitu kan ya, keuntungan per 1 botol A tadi, keuntungan yang diambil toko sama keuntungan yang diambil distributor yang langsung ngambil dari pabrik, lebih besar mana? Per 1 botolnya. Toko ya, setuju ya?
Satu botol besar mungkin bisa untung 500 rupiah gitu kan ya. Tapi di distributor mungkin cuma 100 rupiah. Atau mungkin nggak sampai gitu kan ya. Pertanyaan selanjutnya, antara pemilik toko sama pemilik distributor, lebih kaya mana? Kan untungnya lebih kecil. Betul. Pengalinya banyak ya. Distributor itu dapat untungnya kecil, tapi kan kali berapa kontainer. Sementara yang di toko untungnya besar kali berapa kardus. Beda ya, jauh ya. Nah itu kenapa nanti di bisnis ini pun saya ngajak Bapak Ibu untuk mengembangkan yang high enterpriser. Sama kayak tadi menjadi seorang distributor. Nah ketika saya menjelaskan ini Bapak Ibu, saya cerita dikit. Ada teman saya itu terus kemudian tanya gini, Dang, apa? Kamu itu gabung di HD, kamu itu digaji tuh sama HD. Oh enggak, saya ini bukan karyawannya HD, saya ini pengusaha. Terus teman saya tuh bilang gini, Dang, kamu itu lebih bohongi sama HD. Kamu tuh sebenarnya hanya disuruh jualin barangnya aja, oke? Nanti kalau barangnya laku kamu dapat uang, kalau nggak laku kamu nggak dapat uang. Itu sama aja kayak kamu itu komisian sama HD. Terus saya bilang gini, sebentar, maksudmu gimana? Ya udah, kamu tuh dibohongi sama HD gitu kan ya. Terus saya gini, tapi ini jangan ditiru ya, teman dekat soalnya. Terus sorry ngomong ya, kalau kamu bilang aku ini ditipu HD, kan sama aja kamu tuh bilang kalau aku ini vlog gitu. Sorry ya, kamu itu lebih vlog dari saya. Loh kok bisa? Loh iya sih sebentar, kamu jangan marah dulu. Gini, kamu katanya sekarang jadi pengusaha. Oh iya betul Dang, waktu itu kan ya saya tanya gini, kamu usaha apa? Oh aku punya ini, toko elektronik. Wah dia sewa ruko gitu kan ya. Oke, barang-barang elektroniknya ini kamu bikin sendiri. Ya enggak lah Dang, aku kan ngambil dari pabrik ya, dari distributor gitu kan ya. Oke, barangmu ini kamu ngambil dari pabrik, kemudian kamu jual, kamu dapat untung enggak? Ya jelas dapat untung lah, kalau enggak dapat untung lah ngapain aku usaha ini. Oke. Kenapa aku bilang kamu lebih olok dari saya gitu kan ya. Tak jelasin ya. Oke. Kita sama-sama, aku ngambil barang dari HD, aku jual, aku dapat untung. Kamu ngambil barang elektronik dari pabrik, kamu jual, kamu dapat untung. Kenapa aku bilang kamu lebih halak dari saya? Aku ya sorry, keuntunganku dari HDI aku dapat itu bersih. Sementara kamu ini dapat untung, tapi kamu masih pusing. Dari keuntunganmu kamu harus nyisihkan ini, sewa rukomu ini 1 tahun berapa? Itu karyawanmu ada 15 orang, kamu gaji berapa? Ya, belum lagi listrikmu ini tiap bulan berapa ini? Ya, airnya, teleponnya, fasilitasnya ini, etalase dan lain-lainnya semuanya ini. Kamu mesti keluar biaya berapa untuk itu? Sorry ya, aku ndak usah mikirin itu semua. Itu sudah dipikirin sama perusahaan. Loh ya, enak ya ternyata ya. Teman saya segini, oh. Oke, next Bapak, intermezzo. Nah, oke, sebagai seorang enterpriser ya, ini contoh ya, harus 5, enggak, tapi ini contoh. Teman-teman yang ada di sini dan yang ada di Zoom, punya teman 100 punya kan ya? Lebih, 1000 ada itu ya, teman TK, SD, SMP, SMA, tetangga 1 RT, 1 RW, ya nanti apalagi perkumpulan apa ya, wali murid dan lain-lain. Oke, kalau misalkan dari sekian banyak teman ya, kita cuma nyari 5 orang aja teman yang mau kita ajak untuk menjalankan bisnis ini, gampang apa gampang? Gampang banget, 1000 teman cuma nyari 5 gitu kan ya. Oke, nah dari masing-masing 5 orang teman kita kan juga punya teman, betul? Nah, sama ya, anggap 100 lebih juga gitu. Kemudian kalau masing-masing 5 orang ini nyari teman 5 aja untuk kita jalan bisnis ini, gampang ya? Nah, kalau semuanya masing-masing 5 berarti kita punya tim berapa? 25. Dari 25 ini masing-masing nyari lagi 5, berapa? 125 masing-masing lagi nyari 5 orang lagi 625 sampai kemudian 15.625. Apakah kita kenal 15.000 orang ini? Enggak, kita cuma kenal 5 tadi di atas ya kan. Tapi kita bisa punya network sekian besar. Gampang kan ya? Oh ternyata gampang di sini gitu kan ya. Oke, next Bapak. Ya, ini kita kalau sebagai distributor berarti kita sebagai koordinator agen. Nah, terus bagaimana hak kita Bapak Ibu? Kita ini punya pembagian bonus yang mudah banget dipahami yang namanya Easy One Plan. Ya, kalau kita lihat di sini dari awal bergabung sebagai seorang enterpriser sampai kemudian yang paling tinggi peringkat di sini ada Royal Crown. Kita lihat di situ
ada yang paling atas 300 ya. Bapak Ibu menjalankan bisnis ini sangat mudah. Bapak Ibu kalau menjadi seorang agen, kita cukup punya kewajiban dalam 1 bulan, ya, itu kita habiskan omset senilai 300 BP itu kurang lebih senilai 1,6 juta. 1,6 juta dalam waktu 1 bulan omset ya. 1 bulan 1,6 juta. Kecil apa kecil? Kecil banget. Itu pedagang bakso omset sehari, betul? Loh iya kan? Nah, dengan kita omset 1 bulan 1,6 juta, kurang lebih ya, ini kita sudah bisa mendapatkan persentase dari pembelanjaan agen kita tadi. Kita kan koordinator agen tadi kan ya. Nah, dari pembelanjaan ini kita bisa dapat berapa? 5%. 5% kali, nah, kalau 5%-nya kali 15.000 sekian, nah itu luar biasa ya. Dan di sini nanti ada jenjang karirnya ya, mulai dari enterpriser, kemudian di tengah ada diamond leader itu mulai mendapat bonus infinity, infinity artinya sedalam-dalamnya. Oh luar biasa ya, 5% di dalam-dalamnya, sampai kemudian ke Royal Crown. Nah sekarang saya mau tunjukin ke teman-teman, di tengah aja sebagai seorang diamond leader ini ya, ada infinity-nya tadi. Berapa sih potensi penghasilan seorang diamond leader? Next Bapak. Halo, Bapak, next. Nah, ini diamond leader masih di tengah, belum di akhir gitu kan ya. Bisa dapat berapa sih jadi seorang diamond leader? Ya, dengan tadi kita tiap bulan belanja 300 BP atau kurang lebih 1,6 juta ya. Sebagai ilustrasi tadi misalnya kita ambil contoh tadi 5 orang ya, masing-masing 5 kemudian ya dapat nyari 5 lagi, 25 dan seterusnya. Kalau masing-masing ini juga belanja 300 BP atau 900.000 BV dan hak kita 5% sampai dengan kedalaman ke-8, maka potensi penghasilan seorang diamond leader berapa Bapak Ibu? 25 apa ini? 25 miliar Bapak Ibu, betul. Masih di tengah, belum di akhir gitu kan ya. Saya melihat ada wajah-wajah gini, 25M, emang bisa, beneran entah itu gitu kan. Oke Bapak Ibu, saya paham apa yang berkecamuk di hati Bapak Ibu ya. Oke, yang namanya usaha pasti ada faktor kegagalan, betul? Nah sekarang misalnya kita kerjakan dalam waktu 1 tahun, kemudian gagal 90%. Gede ya. Ya udahlah saya gedein gagalnya 90% gitu kan. Karena saya melihat wajah-wajah, mosok sih. Kalaupun toh gagal 90%, potensi penghasilannya masih berapa? 2,5 miliar. Bu, tapi saya tidak bisa ngomong kayak Ibu tadi, saya tuh tidak punya waktu, saya tuh masih bingung ini, saya masih bingung ini. Ya udahlah saya besarin lagi, gagal 99%. Itu kalau kita usaha wira swasta gagal 99% itu enggak cuma nangis bomber rasanya ya. Tapi di sini 99% gagal, kita masih dapat berapa? 250 juta loh. Wow. Kira-kira Bapak Ibu, bisnis semacam ini layak enggak kita perjuangkan? Layak banget, gagalnya aja udah dapat segitu gitu kan ya. Kalau konvensional nggak bisa seperti itu, oke? Ya, oke, next Bapak slide. Nah, oke, sekarang gini, Bu, HD kan dari tahun 93, sekarang sudah 2023, sudah 30 tahun. Nanti kalau saya jalanin bisnis HD ini, saya telat dong Bu, kan sudah banyak yang kenal, sudah banyak yang tahu gitu kan ya. Nanti saya mau nawarin siapa? Bapak Ibu, ini saya tunjukkan suatu fakta ya, tahun 94 kita ambil, waktu itu jumlah enterpriser masih 0 ya. Kemudian tahun 93 ya, kemudian jumlah penduduk 160 juta waktu itu. Kita ambil data 2021, 2023 ini enggak terlalu jauh beda ya. Jumlah enterpriser berapa? 2 juta. Tahu dari mana? Nomor ID pendaftaran. Sekarang berapa? 002 sekian ya. Itu 2 juta itu pun sudah termasuk ID yang sudah expired, yang satu orang bisa daftar sampai kembali 3 kali, 4 kali, 5 kali gitu kan ya. Nah, itu sudah tergabung di sana semua. Kita lihat udah semua 2 juta gitu kan ya. Jumlah penduduk berapa? 275 juta tahun 2021. Sekarang kita lihat pertambahan enterprisernya 2 juta, pertambahan penduduk Indonesia berapa? 115 juta. Berarti kita lihat pertambahan enterpriser baru menghabiskan 1/10 dari pertambahan penduduknya. Itu padahal sudah termasuk yang berulang kali sama expired. Berarti peluangnya gimana?
Masih sangat besar. Iya, setuju ya? Oke. Nah, terus kemudian ini, ketika menjalankan bisnis ini Bapak Ibu, itu banyak sekali pertanyaan, dan kalau saya sarikan tuh ada 3 pertanyaan yang paling banyak ditanyain. Ini yang nomor 1 ya, saya cerita. Ada teman saya tuh gini, Endang, apa? Kalau aku gabung di ADI berarti aku nanti ada di bawahmu. Iya. Terus kalau misalkan aku belanja, berarti kamu dapat 5% dari belanjaanku. Betul. Terus teman saya tuh bilang gini, di atasmu ada orang lagi enggak? Ada. Dia juga dapat 5% dari belanjaanku tadi. Iya. Di atasnya lagi ada orang lagi. Ada. Dapat lagi 5%. Di atasnya ada lagi. Ada. Saya kan bukan orang pertama gitu kan ya. Dapat juga 5% dari belanjaan saya. Iya. Terus saya mulai bingung. Sebentar, maksud kamu tanya itu bagaimana? Terus teman saya tuh bilang gini loh Ndang, kalau aku gabung di ADI, oke, terus aku belanja, cuman menguntungkan kamu aja enggak apa-apa, aku rela, kamu teman baikku. Tapi kalau aku harus nguntungin orang-orang yang di atasmu, mohon maaf, enggak deh, aku enggak mau bisnis yang kayak gitu, nguntungin orang-orang yang aku enggak kenal. Oh, itu masalahnya. Terus gini, saya tuh tanya balik ke teman saya tadi, oke, ngomong-ngomong kamu katanya sekarang punya usaha apa? Teman saya bilang gini, aku punya usaha konveksian Dang. Oke. Punya toko baju. Iya, toko baju. Oke, sekarang aku tanya, toko bajumu ini kamu ngambil baju dari mana? Teman saya bilang gini, sorry Dang, aku ngerti maksudmu ya. Aku tuh ya punya toko baju ya, aku ndak ngambil baju dari mana-mana, jadi aku ndak nguntungin siapa-siapa. Kamu tahu, aku tuh belanja kain-kain tak potong-potong sendiri, tak jahit-jahit sendiri, tak jual-jual sendiri, aku dapat untung ndak nguntungin siapa-siapa. Oke. Sekarang aku tanya, kainnya kamu bikin sendiri? Enggak. Terus yang ngambil dari toko kain. Oke, berarti toko bajumu ngambil kain dari toko kain, kami nguntungin toko kain enggak? Ya jelas nguntungin. Terus sekarang aku tanya, toko kain ngambil kainnya dari mana? Dari agen kain, nguntungin agen kain dari distributor kain, nguntungin distributor kain dari pabrik kain, nguntungin pabrik kain ngambil barang dari pabrik benang, nguntungin pabrik benang ngambil barang dari petani kapas, nguntungin petani kapas beli gula di toko gula, nguntungin toko gula dari agen, nguntungin agen, ya dari distributor, dari pabrik gaji karyawannya beli baju di tokomu. Putus sampai sini, nanti kalau tak lanjutin masih panjang. Karyawannya beli apa lagi? Ya, artinya apa? Di dunia ini tidak ada bisnis yang tidak saling menguntungkan, setuju? Semuanya saling menguntungkan. Yang namanya simbiosis mutualisme, gak ada. Ya, saya guyon gini sama teman saya. Oke, tolong kasih satu contoh aja pekerjaan yang tidak nguntungin orang lain. Ada enggak? Mikir teman saya. Nah, kita duduk aja ini, kita lihat yang diuntungin berapa lapis. Yang bikin kursi, ya, yang jual kainnya, kainnya nanti dari mana lagi gitu kan ya, belum lagi nih lantainya, karpetnya, apa, wah sudah banyak gitu kan ya. Terus teman saya masih ngeyel gini, ada Ndang apa? Jadi Tarsan masuk hutan. Oke, setuju, tapi Tarsannya nggak boleh pak pisau, nanti nguntungin yang jual pisau, ya, nggak boleh pakai baju juga, nanti nguntungin yang jual baju. Terus, ya udahlah pikir sendiri. Oke. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua biasanya seperti ini. Ndang, apa? Katanya dapat duit besar. Boleh slide-nya sambil ditampilin, Pak? Katanya bisa dapat ratusan miliaran. Aku tuh sudah ngerjain bisnis ini 6 bulan, dapat 5 juta. Loh, ya bagus loh. Dikerjain bisnis 6 bulan, kemudian dapat duit 5 juta. Bagus kan ya? Udah oke kan ya? Gitu kan ya. Teman saya bilang gini, bukan gitu maksudnya Ndang. 5 juta itu ya bonusku bulan pertama, ditambah bulan kedua, tambah bulan ketiga, tambah bulan ke-6, totalnya 5 juta. Kamu tadi katanya bisa dapat ratusan miliaran itu mana, palsu gitu kan. Terus saya tarik nafas, saya bilang gini, oke sebentar. Kamu ngerjain bisnis HDI ini sehari berapa jam? Loh Ndang, kan kamu bilang waktunya bebas. Ya aku bebas lah, nggak tiap hari ngerjain. Lah terus, ya nggak mesti. Ya udah kalau gitu seminggu, 1 minggu kamu ngerjain berapa lama? Nggak mesti, kadang 3 jam, 5 jam, kadang 8 jam. Aku ambil tengah-tengah. 1 minggu 5 jam kamu ngerjain bisnis HDI, oke? Setuju? Ya wes, bener. Oke, kalau kamu bilang sudah 6 bulan, kalau seminggu kamu ngerjain 5 jam, berarti 5 jam aku kalikan 4 untuk 1 bulannya, 20 jam. 1 bulan kerja 20 jam. Kamu bilang sudah 6 bulan, 20 jam. Aku kalikan 6, ketemunya berapa?
120 jam. Terus sekarang aku tanya, kalau orang bekerja, kerja pada umumnya, sehari berapa jam? 8 jam, oke, ya kan? Supaya adil ya, 120 jam kamu bekerja selama 6 bulan tadi, aku bagi 8. Ketemunya berapa? 15 hari. Loh kamu tuh lo bilang 6 jam ngerjain, ternyata kamu baru sama aja, baru kerja 15 hari. Yo bagus lah 15 hari, udah dapat uang 5 juta, iya kan? Ini sama aja kalau bilang gini, jangan buka toko di mall A. Kenapa? Wah katanya dapat uang besar, aku udah buka toko di sana nggak dapat duit besar. Loh kok bisa? Iya, Senin buka, Selasa, Rabu tutup, Kamis buka, Jumat, Sabtu tutup, Minggu buka lagi. Ah, ya jelas lah gitu kan ya. Sama kayak ini tadi gitu kan ya. Oke, terus kemudian ini biasanya yang paling sering lagi gini. Sudah ndang, aku tidak mau ngerjain MLM-an. Percuma, tiwas gagal. Aku dulu udah kayak gitu, ternyata gagal, aku berhenti. Barusan mamaku juga memutuskan berhenti, gagal. Temen sekantorku kemarin juga ngomong, gak bisa, gagal, berhenti. Udah daripada itu ndang, aku bilang udah, gak usah MLM, percuma. Gak jalan itu bisnisnya, gak jalan, gagal. Oh oke. Terus saya cuman bilang gini, oke, kalau misalkan ya kamu bilang ini bisnisnya gak jalan, berarti kan sistemnya gak jalan ya berarti. Ya iya. Oke, ini kalau misal aku ilustrasikan seperti ini. Di perkuliahan gitu kan ya, itu kan ada mahasiswa yang DO, drop out ya. Kemudian ada juga yang lulus bahkan cum laude. Di tengahnya ada jembatan yang namanya sistem pendidikan. Paham ya? Nah, sekarang kalau di universitas itu ada mahasiswa DO, ada mahasiswa yang lulus. Apakah kita bisa bilang bahwa sistem pendidikan di situ nggak jalan? Gak bisa. Kalau kita tanya sama mahasiswa DO akan bilang, jangan kuliah di situ percuma tiwas DO, nih saya DO. Buktinya setelah dicek kenapa DO? Kuliahnya gak pernah masuk, tugas gak dikerjain, ujian gak ikut. Betul. Padahal yang lulus dan cum laude jauh lebih banyak. Di bisnis HDI juga gitu. Kalau kita tanya sama yang gagal, dia akan bilang kayak gitu tadi. Percuma, jauh saya MLM tiwas gagal. Tapi kalau kemudian kita tanya sama yang berhasil, ya jauh lah gitu kan ya. Kenapa dia gagal? Nggak pernah presentasi, nggak pernah follow up, nggak pernah training dan lain-lain, betul nggak sih? Nah sekarang kita kasih lihat nih, contoh sebagian orang-orang, sebagian kecil aja ya, jangan banyak-banyak. Next Bapak, slide. Siapa aja nih contoh orang-orang yang ternyata sudah berhasil gitu ya, next. Nah ini ya yang sudah dapat miliaran per bulan di sebelah sana itu. Dari mengerjakan dari mulai mahasiswa, ada Bapak Chandra Gunawan, nggak pernah kerja di manapun, nggak pernah punya usaha apapun, ya cuma HDI seperti itu kan ya. Kemudian ada Dokter Roy, ini dari kalangan dokter ya. Dan masih banyak juga dari kalangan dokter yang lain, ada Dokter Roni, ada Dokter Rendarmin, semuanya ini mau cari yang dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, ada semua di sini gitu kan ya. Oke, next. Nah, dari kalangan profesional Bapak Ibu, profesional dari berbagai macam profesi ada semua di sini. Yang cuma lulusan SD itu di ujung sana juga ada, yang S1, S2, S3 juga ada di sini. Ya, nanti kalau saya sebutin satu-satu kita nggak selesai-selesai. Ya nanti dibuka prestunya ya, atau tanya sama yang mengundang Anda, oke? Kemudian next. Ini contoh sebagian kecil aja ya. Ini kalangan profesional ini juga masih ada ibu rumah tangga. Ya, ini mewakili ibu rumah tangga yang cuma lulusan SMP, lulusan sarjana, semuanya ada dan mereka semua ini adalah berhasil. Oke, next. Kemudian dari kalangan apa lagi nih? Pengusaha. Oh ya, ini pengusahanya juga gak main-main ini. Pengusaha-pengusaha besar, ada pengusaha berlian, tambang berlian, ada pengusaha kapal, ada pengusaha sepatu, ada wah banyak sekali. Ya, nanti tanya ini siapa? Tanya yang undang ini siapa, ini pengusaha apa gitu ya. Oke, next. Nah, yang dari mahasiswa aja, nggak kerja di mana-mana gitu kan ya. Itu kemudian menjalankan bisnis ini juga berhasil banyak sekali. Nih kita lihat ya, ini padahal sebagian kecil. Bukan sebagian besar, sebagian kecil. Ini ada banyak sekali, ada Pak Ino, kemudian banyak sekali ya kalau kita lihat nanti. Cek satu lagi ya. Oke, next. Berikutnya dari kalangan, nah ini, cuma lulusan SMA. Kuliah sempat kuliah tapi DO. Atau mungkin enggak kuliah. Tadi yang lulusan SD aja bisa gitu kan ya. Lulusan SMA. Artinya apa? Ini benar-benar dari segala level kita bisa. Enggak dibutuhkan pendidikan dan pengalaman tertentu apapun profesinya itu bisa. Ya, Bapak Ibu enggak perlu berkecil hati. Dan nantinya ketika kita sharing, nanti Bapak Ibu akan nemu 3 tipe orang.
Jangan khawatir, pasti nemu. Tipe orang yang pertama adalah tipe orang yang menolak mentah-mentah. Pokoknya enggak ya enggak. Menolaknya sambil sinis lagi. Enggak, pokoknya enggak. Udah, enggak usah kamu nawarin saya. Udah, enggak usah ngomong itu lagi. Masa. Bapak Ibu, kalau ketemu sama orang yang tipe seperti itu jangan berkecil hati. Oke? Karena nanti terus aja sharing, karena nanti akan ada tipe orang yang kedua. Tipe apa itu? Orang yang menunggu bukti. Biasanya kan bilang gini, udah kamu jalan aja dulu. Nanti kalau kamu berhasil aku ikut kamu. Udah enggak apa-apa, kamu jalan aja dulu. Ya nanti kalau emang iya, udah aku ikut gitu kan ya. Kalau itu pun juga jangan berkecil hati, oke? Karena akan ada tipe yang ketiga. Dan ini jumlahnya jauh lebih banyak. Ya, siapa itu? Orang-orang yang mau menjadi bukti seperti Anda dan saya semua yang hadir di sini, luar biasa. Ya, mau jadi bukti bahwa akan berhasil di sini, mau menjadi bukti untuk melakukan yang terbaik untuk keluarganya. Dan kalau kita sudah nemu sama orang yang ketiga ini, ya kita punya tim, maka otomatis orang yang kedua akan ikut. Ya, oh ya berhasil gitu kan ya. Kalau sudah gitu nanti orang yang tipe pertama pasti akan gini, mulai mikir, ternyata bener ya, emang bener gak sih? Nah gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan berkecil hati ya, terus lakukan. Dan saya yakin semua yang hadir di sini adalah orang-orang tipe ketiga yang akan menjadi bukti. Dan boleh dong bantu saya, siapa di sini yang juga mau bersama-sama dengan saya untuk menjadi bukti berhasil di bisnis ini untuk orang-orang yang kita cintai. Oke, luar biasa. Terima kasih. Sekian dari saya kembali lagi ke MC. Selamat pagi. Pagi, yes. Terima kasih Dokter Gigi Endang. Bagaimana luar biasa. Wah, wajahnya tetap masih cerah ini ya toh. Dan juga terima kasih buat para peserta yang ada di Zoom. Tadi saya sempat lihat bisa sampai 30-40 orang ya yang ikut seperti itu. Nah, gimana Bapak Ibu? Siap untuk menjadi bukti ya, untuk kita ini bisa membantu banyak orang dari segi kesehatan juga dari segi bisnisnya seperti itu. Oke, kita mau lanjut untuk di sesi pertanyaan tadi. Mungkin di sini ada yang mau bertanya? Tadi yang tentang pertanyaan di imunitas mungkin ada mau tanya jawab dengan Dokter Hardi? Tidak ada? Bapak David, ada mau tanya? Oke, sambil mungkin perlu kertas untuk mau bertanya? Oh, di Zoom dulu ya? Oke, sebentar saya ambil handphone dulu. Pakai mic-nya aja ya, Dokter Endang ya. Bentar ya, saya bacakan dari pertanyaan Zoom yang tadi sempat saya foto. Soalnya sempat handphone saya cek itu out soalnya. Oke, izin bertanya Dok, saya Ine dari Surabaya. Nah, apakah propoilik dapat dikonsumsi sehari-hari sebagai suplemen kesehatan atau pencegahan, atau diminumnya pada saat diketahui ada penyakit dan sebagai obat? Nah, kemudian apakah dapat dikonsumsi terus-menerus atau ada jangka waktu pemakaiannya? Terima kasih Dok. Ya, dari jurnal-jurnal yang tadi sudah saya sampaikan, jadi propoelik dikonsumsi sehari-hari itu juga boleh, ya. Tadi ada penelitiannya Dr. Ivan yang meneliti setelah pemberian propoelik pada orang sehat, ya, dan terbukti meningkatkan CD4, CD4, CD8 dan NK sel. Itu adalah antibodi, ya. Jadi pada orang yang kelihatan sehat, kelihatan tidak sakit pun itu boleh dikonsumsi, ya. Apakah boleh jangka panjang? Aman, ya. Karena tadi sudah dijelaskan propoelik bisa melindungi liver, melindungi ginjal, melindungi saraf, melindungi jantung, juga untuk menjaga supaya sel-sel darahnya tetap dalam kondisi baik, ya. Bahkan bisa menjaga kolesterol yang jahat diturunkan, kolesterol yang baik dinaikkan, ya. Anti diabetes juga ada, anti tumor juga ada.
Jadi untuk pencegahan pun sehari-hari juga aman. Untuk anak-anak juga boleh, ya. Nah, tadi ada pertanyaan selanjutnya nih, Dok. Ini propoelik dari Bu Anik nih. Dok, boleh tidak propoelik dikonsumsi buat anak di bawah usia 2 tahun? Dianjurkan di atas 6 bulan. Oh, Ya. dari 6 bulan malah, Dok, ya? 6 bulan sudah boleh, tapi ya kita sesuaikan dosisnya, ya. Tuh. Oke. Terus ada juga dari Bu Yuni. Pagi, Dok, saya mau tanya. Konsumen saya pernah bilang ke saya, dia minum propoelik di sore hari, lalu malamnya dia nggak bisa tidur semalaman. Itu karena faktor apa ya, Dok? Terima kasih. Ya, kalau itu memang dia baru pertama kali konsumsi, mungkin itu reaksi awal, ya. Karena dia belum terbiasa mengkonsumsi vitamin yang komposisinya vitaminnya komplit, ya. Jadi dia merasa tidak ada capeknya, ya. Kalau orang tidak ada capeknya, ya tidak ngantuk, ya. Itu, ya. Jadi kalau orang, sebentar lagi kan puasa, ya. Nah, betul. Ini cocok sekali, ya. Jadi supaya waktu puasa ini tidak lemes, waktu sahur, ya, bisa konsumsi propoelik dan juga polenergi, ya. Propoelik dan polenergi pada saat sahur itu membuat tubuh jadi lebih fit, ya, tidak gampang lapar dan juga ya nggak ada capeknya, ya. Dan orang berpuasa terus tapi tetap kerja itu kan juga capek, ya, melelahkan, ya. Dan kelelahan itu kan menurunkan sistem imun, ya. Jadi dengan mengkonsumsi produk, ya, polenergi dan propoelik, terus nanti waktu berbuka bisa diawali dengan minum madu, ya. Itu sangat membantu sekali supaya selama berpuasa ini bisa lancar, ya. Itu. Ya, ada lagi? Bapak Ibu yang di sini ada yang mau bertanya? Mumpung nih ada Dokter Hadi. Kalau yang saya tahu dari Zoom sudah itu ya, Dokter Endang sudah ya tadi ya. Ada 3 pertanyaan ini ya. Oke. Nah, oke, ada pertanyaan lagi. Saya mau akan habis ini saya akan sampaikan pengumuman. Setelah pengumuman, kalau bagi Bapak Ibu yang mau konsultasi dengan Dokter Hadi boleh gitu ya. Jadi Dokter Hadi sudah meluangkan waktunya untuk bisa melayani Bapak Ibu di sini. Jadi kalau ada mau konsultasi tentang dari untuk pribadi atau buat dari rekan kerjanya, konsumennya juga boleh seperti itu ya. Nah, saya mau tampilkan kita ada pengumuman. Nah, kalau tadi kita boleh belajar dari 2 produk di HDI yang namanya propoelik dan Clover Honey. Nah, kita ini punya tadi sempat Ibu Mega sudah cerita. Kita ini punya produk unggulan yang namanya 4 Star. Nah, ini besok Senin jam 7 malam kita akan belajar lebih dalam lagi tentang the power of 4 Star. 4 Star itu dari yang namanya bee pollen. Nah, tadi Dr. Hadi juga sudah cerita. Bee pollen, terus ada propolis, propoelix, ada royal jelly dan Clover Honey. Nah, gimana? Nah, tentang apiterapi yang sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Nah, untuk gimana kita bisa belajar lebih lanjut, bagaimana penerapannya, bagaimana menangani lebih lanjut, lebih banyak, nanti ikuti di sesi lanjutan di hari Senin jam 7 lewat Zoom kita nanti itu. Oke, yang berikutnya. Nah, kita ada nanti yang namanya Skin Experience. Jadi kita tidak hanya produk kesehatan, kita punya yang namanya produk skincare kecantikan. Nah, itu nanti di hari Selasa malam jam 6 kita akan ada acara pentingnya skincare untuk optimalkan make up. Seperti itu. Nah, skincare ini tidak hanya untuk wanita saja, tapi juga para pria ini juga perlu dan banyak yang pakai juga. Seperti itu. Nah, bagaimana tentang pentingnya bisa pengetahuan kulit, ya, bagaimana kita juga bisa konsultasi tentang kulit, gitu ya. Dan juga nanti ada namanya aplikasi facial scan. Nah, itu
saya mau ajak juga Bapak Ibu boleh nanti ikut di acara onsite di HDI Learning Center Sidoarjo ini hari Selasa jam 6 malam. Dan juga dapatkan promonya khusus di dalam dari tanggal berapa sampai tanggal berapa itu Biskin ini ada promo diskon 15% gitu ya. Dan juga tidak hanya kita bahas skincare, nanti juga ada namanya Enterprise Manager Power Day. Nah, itu nanti ada acara penghargaan buat rekan-rekan yang sudah mencapai peringkat Enterprise Manager. Gitu. Nah, kita di sini sampai peringkat apapun kita dihargai dan diberikan penghargaan seperti itu. Jangan lewatkan. Nanti kita boleh belajar di hari Senin jam 7 malam dan juga di hari Selasa jam 6 malam gitu. Boleh ajak undang rekan-rekannya juga yang mungkin yang sudah bergabung dan punya rekan kerja yang sudah Enterprise Manager, nanti boleh turun ke bawah untuk mendaftarkan, untuk boleh nanti ada recognition buat teman-teman yang sudah Enterprise Manager seperti itu. Oke, ini saja pengumumannya. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah boleh tetap setia hadir dari acara ini dari sejak awal sampai di akhirnya. Nah, tetap semangat dan saya mau sapa dengan selamat pagi. Pagi, yes.